Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang asam karboksilat dan ester. Perkenalkan, nama saya Niko Manglia Fibriana dari kelas 12 IPA 4. Saya Arda Arwazahia dari kelas 12 IPA 1. Dan saya Arin Wulandari dari kelas 12 IPA 4. Yang pertama ada peta konsep asam karboksilat dan ester. Yang pertama kami akan membahas mengenai pengertian, kemudian struktur molekul, lalu tata nama, sifat-sifat, reaksi-reaksi, sintesis, serta kegunaannya. Yang pertama, asam karboksilat. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nO2. Berikutnya adalah ester. Ester adalah senyawa turunan alkana yang banyak digunakan dalam pembuatan parfum dan pemberi rasa dalam industri gula-gula dan minuman ringan karena memiliki bau dan rasa khas buah-buahan. Struktur molekul asam karboksilat dan ester. Berikut adalah rumus molekul asam karboksilat dan ester, yaitu CnH2nO2. Berikut adalah struktur molekul dan gugus fungsinya dan contoh dan nama, yaitu asam karboksilat berupa asam propanoat dan alkil alkanoat atau ester yang berupa metil propanoat. Tata nama asam karboksilat atau asam alkanoat. Penamaan sistem IUPAC menggunakan nama alkana di mana akhiran A diganti oat dengan menambahkan kata asam di depannya. Penomoran dimulai dari atom C yang mengandung gugus fungsi sebagai berikut. Tata nama IUPAC, asam metanoat hanya terdiri dari satu atom C. Tata nama trivial, asam formiat. Senyawa ini tata nama ester atau alkil alkanoat. Senyawa ini merupakan turunan dari asam karboksilat yang mana gugus H digantikan dengan gugus alkil R. Jadi, cara memberikan nama dengan mengganti istilah asam dengan alkil yang bersesuaian. Yang pertama, tata nama IUPAC. Seperti pada gambar, molekul ini memiliki nama metil propanoat, yaitu turunan dari asam propanoat dengan menggantikan gugus H dengan gugus metil CH3. Sedangkan nama trivialnya adalah etil metil ester. Yang berikutnya adalah sifat asam karboksilat dan ester. Sifat fisik. Variabel sifat fisik. Dari wujud, asam karboksilat memiliki temperatur kamar. Asam karboksilat yang bersuku rendah adalah zat cair yang encer, suku tengah berupa zat cair yang kental, dan suku tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Sedangkan ester bersuku rendah berwujud cair encer, ester bersuku tengah berwujud cair kental, ester bersuku tinggi berwujud padat. Titik didih dan titik leleh. Titik didih pada asam karboksilat relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekul, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Sedangkan ester titik didih dan titik leleh rendah karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Kelarutan. Pada asam karboksilat suku rendah dapat larut dalam air, tetapi asam karboksilat suku yang lebih tinggi sukar larut air. Ester bersuku rendah sedikit larut, sedangkan ester bersuku tinggi makin mudah larut. Daya hantar listrik pada asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air, sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah RCOO plus H+. Sedangkan ester merupakan senyawa non-elektrolit. Selanjutnya, sifat kimia.
Jika dilihat dari ikatan hidrogennya, asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Sedangkan ester tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi ada ikatan van der Waals. Jika dilihat dari kepolarannya, asam karboksilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilat bersifat polar. Sedangkan jika ester mempunyai senyawa bersuku rendah sedikit polar, sedangkan senyawa bersuku tinggi hampir nonpolar. Jika dilihat dari kereaktifannya, kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi, sedangkan ester kurang reaktif. Jika dilihat dari uji identifikasinya, asam karboksilat menggunakan indikator asam basa akan menunjukkan sifat asam, sedangkan untuk ester menggunakan indikator asam basa akan menunjukkan sifat netral. Reaksi-reaksi asam karboksilat. 1. Reaksi dengan basa atau penyabunan. RCOOH plus NaOH menjadi RCOONa atau sabun plus H2O. 2. Reaksi dengan PCl5. RCOOH plus PCl5 menjadi RCOCl atau alkanoil klorida plus POCl3 plus HCl. 3. Reaksi dengan NH3. RCOOH plus NH3 menjadi RCONH2 plus H2O atau amida. 4. Reaksi dengan Cl2, CH3, CH2, COOH plus Cl2 menjadi RCHCl plus COOH atau asam 2-monokloropropanoat plus HCl. Selanjutnya, reaksi-reaksi yang terjadi pada ester, yaitu yang pertama proses hidrolisis dalam suasana asam, yaitu RCOOR atau ester plus H2O menjadi RCOOH atau asam karboksilat plus ROH atau alkohol. Yang kedua, proses hidrolisis dalam suasana basa, yaitu RCOOR plus OH- menjadi RCOO atau ion karboksilat plus ROH atau alkohol. Sintesis A. Pembuatan asam karboksilat. Oksidasi alkohol primer. Oksidasi berlanjut alkohol primer dengan katalis kalium permanganat akan menghasilkan asam karboksilat dengan contoh seperti berikut. B. Pembuatan ester. Reaksi esterifikasi RCOOH plus ROH menjadi RCOOR plus H2O plus H2SO4. Kemudian kegunaannya. Yang pertama, asam karboksilat. Yang pertama ada asam asetat. Dalam dunia industri, asam asetat berfungsi sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik. Dalam laboratorium, asam asetat juga berfungsi sebagai pelarut dan sebagai pereaksi. Larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makan. Selanjutnya ada asam oksalat. Asam oksalat berfungsi sebagai terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan, bentuknya senyawa, bentuk senyawanya sebagai garam, natrium dan atau kalsium. Menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna, kemudian mengasamkan minuman, permen dan makanan lain, serta digunakan dalam fotografi keramik, penyamakan dan proses produksi lainnya. Selanjutnya kegunaan dari ester. Yang pertama ada sari buah-buahan. Kemudian ada lemak dan minyak, yaitu ester dari gliserol dan asam karboksilat suku tengah atau tinggi. Lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya jenuh dan memiliki ikatan tunggal, sedangkan minyak asam karboksilatnya tidak jenuh atau memiliki ikatan rangkap. Selanjutnya ada lilin atau waxes, yaitu ester dari alkohol suku tinggi dan asam karboksilat suku tinggi.